Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarga. Tak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah karena dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menikmati fasilitas yang menunjang kita belajar dalam kondisi pembelajaran daring. Semoga masih bersemangat semuanya ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita masih bisa belajar dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Ustazah akan mengajak kalian belajar mempelajari unit 8 tentang vacation. Silakan buka buku paketnya di unit 8. Kita nanti akan belajar tentang nama-nama tempat wisata, kemudian kata sifat dan kata depan atau preposisi. Baik anak-anak, saya langsung saja. Di sini saya punya gambar pantai, dalam bahasa Inggris adalah beach. Kemudian ada museum. Museum ini adalah tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Kemudian amusement park itu adalah taman bermain yang di dalamnya contohnya seperti ada komedi putar. Kemudian ada zoo, itu kebun binatang. Kita di sini akan melihat berbagai jenis binatang dari berbagai belahan dunia. Kemudian lake itu danau. Banyak sekali ya di Indonesia ini danau-danau. Salah satunya terkenal adalah danau di Sumatera. Sama pasti tahu yang ada pulau di tengahnya adalah Danau Toba. Benar. Kemudian di sini monumen, kita mengenal di Indonesia yang adalah Monas, Monumen Nasional. Kemudian waterfall itu adalah air terjun. Alhamdulillah ya di Indonesia ini banyak sekali air terjun. Kemudian mountain, kita juga banyak gunung karena negara kita ini banyak gunung berapinya ya. Kemudian farm itu peternakan. Di sini Ustazah punya gambar peternakan dengan ada gambar sapi, ayam, bebek. Nah, kalau mungkin yang di rumah ada saudaranya atau kakek atau neneknya yang di desa atau yang di kota yang punya peternakan ayam atau peternakan bebek, kambing dan sebagainya. Kemudian National Park itu adalah taman nasional. Di sini adalah tempat hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Kemudian Traditional Village itu adalah desa yang masih tradisional, yang di sini masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang masih kuat. Contohnya itu seperti di Tanah Toraja, kemudian di daerah Sasak Lombok, kemudian Dayak dan sebagainya. Yang rumahnya notabene masih rumah adat, kemudian di sini juga benar-benar memegang teguh semua tradisi dari awal bangun sampai tidur. Kemudian temple itu adalah candi. Di sini saya ngambil contoh adalah Candi Prambanan. Di Indonesia ini banyak candi-candi, ada Candi Prambanan, Candi Borobudur dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke adjektif atau kata sifat. Di sini silakan dibuka buku paketnya. Saya punya gambar. Di sini ada gambar gedung-gedung dengan halaman yang luas. Ini adalah sifatnya adalah luas, spacious. Kemudian Monas, Monumen Nasionalnya adalah bersejarah, maka historical. Kemudian pantai ini indah, beautiful. Kemudian pantai di sini banyak sampah-sampah, botol-botol bekas, kulit pisang dan sebagainya adalah ini pantainya kotor, ada dirty. Kemudian ini banyak anak-anak, pantainya adalah crowded. Kemudian pasti semua mengetahui ini adalah piramida dari Mesir, famous, terkenal. Kemudian ada jembatan yang ada di London, Hook besar. Kemudian di sini perpustakaan, pasti kita merasakan di sini adalah tenang, quiet. Saya masuk ke preposition of place, kata depan, in, on, at.
sama-sama menyatakan di, tapi ada bedanya. Perhatikan di sini, gambar yang paling kiri, my brother lives in London. Saudaraku tinggal di London. Di sini, Ali is sitting on the bench. Ali duduk di bangku. Sama-sama D-nya. Lia bought a dress at the shop. Lia membeli sebuah gaun di toko ini. Sama-sama menyatakan di semua, tapi ada bedanya anak-anak. Kalau my brother lives in London, berarti dia tinggalnya di, D-nya itu ada di dalamnya. Kemudian kalau di bangku, berarti ada di atas permukaannya. Kemudian kalau at the shop, mau disebutkan di toko ini, berarti ada di dalam lingkup kawasan itu. Di sini silakan dibuka di buku paketnya. Ada perbedaan in, on, at. Ada contohnya di sini. Saya ambil dari buku. Kalau in seperti ini, misalnya in Surabaya, in South Sumatera, in the house, in the building, in the swimming pool, in a bag, in the world. Kalau on the table, berarti kan ada di atas meja. Kemudian on the roof, ada di atap. Kemudian on the floor, on a train, on a train, on a horse, on radio, on internet, on the street. Berarti kan tidak ada di dalam, tapi ada di atas permukaannya, masih bersinggungan. Kemudian at school, at university, at home, at the hospital, at a party, at the bakery, at the zoo. Ini biasanya menyatakan tempat, ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali lagi, selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi ya, dan senantiasa berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pandemi segera berakhir. Jadi kita bisa bertemu, belajar di sekolah dengan kondisi yang sangat menyenangkan ya. Terima kasih anak-anak. Setelah menyimak materi ini, silakan kalian kerjakan soal di Google Form dan jangan lupa mengisi presensi yang telah disiapkan oleh ustadzah kalian. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.